Oke, terima kasih, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Jepara Mayang ya. Nah, mau tanya nih, tingkat kesuksesan seseorang itu diukur dari mana dan apa tanda-tandanya gitu ya. Tanda-tandanya sukses ya? Sekalian tanda-tandanya, jangan ukuran saja. Asal romansan ya. Oke, mungkin kita langsung tanyakan dulu sama yang langsung pelaku UMKM yang sudah merasa merasa sukses dan dia merasakan sukses dan syukurnya sukses juga ada nih guys. Gu nih hanya gugunya nih ya. Internasional tapi oke oke silakan. Oke, menjawab tadi pertanyaan dari Mayong Jepara ya. Iya, tadi itu di pertanyaan paling bawah. Itu koperasi keluarga guru itu singkatannya ya, dari Mayong ya. Oke. Menurut saya, karena tolak ukur berbeda-beda. Menurut saya sukses seorang pengusaha menurut saya itu adalah apabila kita sudah bermanfaat bagi yang lain. Artinya usaha kita itu dirasakan oleh yang lain. Seperti saya, kalau secara pribadi saya punya udi hasil logam. Alhamdulillah sudah menjual sampai ke luar negeri tadi dan meng-Indonesia. Tapi saya sekarang ini menjadi ketua di beberapa KUB. KUB adalah kelompok usaha bersama. Saya ketua di beberapa, kalau logam sudah ada 3, di Tenggeles 2, di Polo 1. Ini ya di Polo mau bentuk, di Desa Sadang juga mau ada, di Kajar sini mau ada, dan saya disuruh menjadi ketuanya. Oke, itulah yang saya inginkan adalah seberapa besar kemanfaat saya bagi orang lain. Itu sukses menurut saya pribadi. Itu karena saya tahu kalau nanti sudah bermanfaat dan sudah hit, artinya kita eksis, kesuksesan materi pasti mengiringi langkah kita. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kita hit, seperti hal seperti ini, kita ngomong di depan seperti ini pun akan menjadi kesuksesan tersendiri. Karena apa? Saya tahu kok dinas-dinas, BUMN ataupun pengusaha ya butuh orang-orang seperti kita untuk menyampaikan. Artinya kita menjadi undangan lagi. Di balik itu pasti kan ada keuntungan juga kan. Tanpa kita pungkiri ada untungnya loh ya. Kita hadir kan ya, mosok tidak ada apa-apanya kan ya nggak mungkin menghadirkan seseorang. Oke, itu adalah kesuksesan. Artinya ketika kita sudah mulai eksis, kita mulai dikenal, kita bisa menyampaikan, kita bermanfaat, pasti di situ akan ada kesukses materi menurut saya. Saya juga gitu, saya betul dari nol kok. Saya usaha dari nol. Saya itu sebenarnya kalau boleh secara pribadi, saya waktu itu saya umur 8 tahun, bapak meninggal, ibu punya 5 anak. Akhirnya saya SMP nggak bisa melanjutkan sekolah karena harus kerja, pulang sekolah kerja ikut kiri kanan buat besok juga. Saya harus mau jadi kiri kanan untuk saya tabung. Selepas SMP saya tanya ibu, Bu, saya melanjutkan SMA mana? Lah wong tinggi mangan naik kurang kok sampai sekolah. Itu jawaban. Oke, saya memutuskan untuk terjun langsung ke bidang logam itu. Saya mandiri di rumah, saya jual di pasar-pasar, saya bermuter-muter sendiri. Tapi langkah saya tidak hanya ke pasar-pasar itu, tetap ada triknya. Bagaimana? Karena saya lihat mulai saya kecil sampai saya selepas SMA itu, saya lihat tetangga itu ya dari kerja logam itu aja. Dari berapa tahun puluhan tahun ya itu aja. Kalau saya berpikir loh kok nggak maju-maju, ini apa penyebabnya itu? Saya kecil udah berpikir gitu. Oke, saya punya trik dan saya punya trik, nanti dilanjutnya di season berikutnya aja. Triknya itu bahaya kalau disebar-sebar semua. Terus saya akhirnya pada posisi sekarang ini, saya terus jujur aja biar tidak nanti menjadi tanya, saya sambil begitu saya ikut kejar paket C. Selepas lulus itu sekarang saya menjadi mahasiswa di Unisnu Jepara untuk melanjutkan apa sebenarnya kenapa saya sampai posisi ini. Saya sudah di kementerian, artinya saya binaan kementerian, saya binaan BUMN Pak. Saya 6 tahun binaan PT Telkom Semarang, saya 2 tahun binaan PT Peruri, perusahaan pembuat uang Jakarta. Saya binaannya 2 tahun, saya binaan BNI 462 tahun, saya binaan BRI. Sekarang ini saya mandiri tawar-tawaran. Kalau saya ditanya mau jadi binaan, jawaban saya apa yang saya dapat dari jenengan? Banyak yang datang ke rumah BUMN. Kalau hanya sekedar utang, saya nggak, maaf, sekarang saya nggak butuh. Loh, yang kita jujur aja dulu. Kalau dulu saya utang, cerita saya itu ketika saya mulai bekerja, saya utang di sebuah koperasi, mengajukan 1 juta, di ACC 500 pertama dulu. Iya, di waktu itu
Saya masih ingat cerita-cerita itu, tapi sekarang alhamdulillah udah dapat mengumpulkan modal sendiri, saya bisa berjalan sendiri. Jadi kalau binaan, terus saya harus tanya, saya dapat apa dari jenengan? Kemarin dari Pegadaian bilang gitu, dapat apa saya? Dari BRI Cabang Kudus dapat apa saya? Karena saya sudah tahu kok binaan itu dapat CSR-nya sekian, dapat gitu. Akhirnya saya tunggu jawaban itu. Tidak hanya sekedar kalau hanya pinjaman banyak yang datang, bank-bank konvensional itu banyak yang datang, dan kebetulan mereka teman saya kok. Bahkan banyak UMKM logam yang ngambil juga dari kelompok saya, Pak. Jadi relasi, jadi nasabahnya BRI, BPD, BNI, pokoknya banyak sekali teman-teman. Jadi seperti itu tadi saya ulangi, kesuksesan saya adalah seberapa besar kemanfaatan pada yang lain. Di mana usaha kita ya, misalnya saya logam, saya harus tidak semerta-merta karyawan saya rekrut semua, udah hasil logam menjulang tinggi, tapi sisi lain pengrajin pada terpuruk, pengrajin enggak, saya ketua logam, saya ketua KUB, di mana ada order, yuk kita garap bersama, yuk standar mutunya ini. Nah itulah, perlu standar mutu di setiap suatu pekerjaan. Nah gitu. Klik ya, sudah jelas, gamblang pokoknya dari saya. Oke, makasih.